Sigap banget ya orangnya. Sigap benar. Oke, pertanyaan berikutnya Bunda. Pertanyaan yang kedua. Iya. Pernah nggak sih jodoh-jodohin anak? Pernah nggak sih? Enggak pernah. Bebas nih. Bebas anaknya. Terserah anak Oh, zaman memilih siapapun. sekarang kan masa jodoh-jodohin mana mau. Oke, baik kalau begitu langsung saja alat kebohongan tunjukkan jawabannya. 1, 2, 3. Bohong. Bohong. Pernah jodohin. Bel, pernah nggak dijodohin sama anaknya ayah, apa teman ayah gitu? Mungkin kalau setahu aku sih nggak pernah, cuma di belakangnya nggak tahu. Kan kadang kan orang Ya diem-diem biasa lah aja. lobi gitu Iya. kan. Lobi ya. Lo punya apa? Tuker tambah dong. Ya kayak barang ya, mobil. Sedih amat itu Ya zaman sekarang ya Bu fleksibel ya. Oke. Iya, betul. Masih Kang, pertanyaan Ketambah. berikutnya. Sayang nggak sama Bella? Oh iya. Sayang. Iyalah. Kalau gitu peluk dong anaknya dong. Oh, iya. Oh. Iya, blocking. Oke, Maaf ya ayah bego-begoan begini ya. dicopot aja. Maaf ya ayah, kita berikan tepuk tangan dong ya Pak Umi. Kayak bakul nasi ya. Iya bener. Kayak bakul nasi. Bakul nasi, betul sekali. Nah, Mas Ikang ini tipe ayah yang nurutin gak sih kemauannya Bella apa gitu Bel? Dia iya sih kayak nggak cuma Bella doang sih, jadi kayak mungkin kalau kayak kepala keluarga tuh selalu berusaha memenuhi, membahagiakan istri dan anak-anaknya. Ayah tuh kayak gitu. Jadi apapun permintaan tuh jika memang Diturutin positif ya? diturutin. Kayaknya sih hampir selalu gitu deh ayah, kayak misalnya ibu kayak pengen apa temenin dong kesini gitu, ayah tuh kayak selalu mengusahakan gitu, meskipun Gitu ya? sibuk ya. Ayah, kenapa ayah selalu berusaha untuk memenuhi keinginan istri dan anak ayah? Kok dia yang dilus-lus? Ya kalau menuruti istri tetangga nggak boleh. Nah, iya. Jadi ya. Tapi kalau Mbak Bella sendiri gimana tuh? Iya. Kalau Mbak Bella setelah kita tadi tuh bahas tentang cerita keluarga ya. Ini dari seorang musisi tanah air yang hebat banget nih sekarang. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu inspirasi. Tapi sebenarnya tamu-tamu kita kali ini tuh tamu-tamu yang sangat inspirasi ya Mas Bella. Oke. Seperti Mbak Inul dan Mas Keluarganya Ajat. Mas Ikang, keluarganya ini Kak paling keren. Bella. Itu juga selalu memberikan inspirasi ya, karena mereka ini memang sangat hangat sekali, keluarganya tuh benar-benar penuh dengan keharmonisan, itu yang semoga bisa menjadi inspirasi buat semua. Dan kali ini kita juga akan datangkan seorang pendaki gunung yang istimewa dan juga inspiratif ya. Jadi apapun yang ada dalam kondisi kehidupannya ternyata tidak menyurutkan niatnya untuk menaklukkan tingginya gunung-gunung Nusantara. Keren banget. Ini dia Arohma Sukma. Kita sambut Arohma Sukma. Ya Kak. Selamat datang di Rumah Idaman. Kali ini kita kedatangan tamu inspirasi. Namanya Mbak Rohma. Mbak, makasih udah datang jauh-jauh dari Jogja ke sini. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh udah mampir di Rumah Idaman nih. Wow, ini ya. Ini Mbak Rohman ini adalah seorang difabel pendaki gunung yang memiliki beberapa piagam. Piagamnya semua akeh banget. Nih kalau boleh tahu nih ya Mbak, mau tanya nih ya, berapa lama nih mendaki gunung sampai bisa 30 gunung ya? tuh? 31 apa 30 tuh Mbak? 30-an mungkin kayak itu ya. 30-an. 30. Itu ditemenin ada timnya apa gimana tuh Mbak? Kalau mendaki gunung sebenarnya sudah sejak SMA ya Kak Inul. Jadi sejak tahun sekitar 2014-2013an. Nah kalau sebelum kecelakaan itu daki gunungnya biasanya suka solo trip sih. Tapi semenjak udah kecelakaan jadinya ada tim sama teman-teman. Masih tetap berlanjut ya walaupun berlanjut. Kondisi sudah berbeda ya. Iya. Mohon maaf nih waktu kemarin tuh kecelakaannya tahun berapa? Kecelakaan tahun 2018. Masih
tanggal ya? 8 Agustus 2018. Kejadiannya seperti apa? Jadi waktu itu kan kebetulan saya kuliah di Politeknik di Madura. Nah, 1 bulan sebelum itu saya mau wisuda. Jadi pulang itu mau ngabarin wisuda karena rumah di Gresik sebetulnya. Oke. Rumah di Gresik, cuma saat ini kerja di Yogyakarta. Nah, pada saat pulang dari motoran, jadi tiba-tiba ada mobil. Nggak tahu mobil itu entah supirnya ngantuk atau bagaimana. Jadi dia itu langsung kayak ngambil dari arah sini, langsung nabrak gitu. Arah berlawanan. Arah berlawanan. Nah, sendiri waktu itu menyetir motor. Iya, kebetulan sendiri. Dan memang nggak ada saksi mata, sama kebetulan memang mobil itu langsung lari. Jadi sampai sekarang tabrak masih lari. tabrak Sampai lari. Nggak tahu gitu pelaku. Nggak tahu. Mbak pernah depresi nggak dengan situasi apa keadaan yang seperti ini? Kalau depresi pernah Om, jadi 3 hari setelah diamputasi pulang dari rumah itu sempet depresi. Jadi kayak ngurung diri di kamar saat udah nggak ada temen atau orang yang ngunjungi itu kayak ngerasa kok Tuhan nggak adil ya sama saya. Karena usia saat itu masih 20 tahun, 1 bulan mau wisuda gitu kan, mikirnya ada nggak ya perusahaan yang bisa nerima difabel. Kemudian siapa yang besok bisa nerima aku atau bisa nggak aku daki gunung lagi kayak gitu. Jadi 3 hari sempet drop, kayak nggak mau sholat, udah nggak mau kenal Tuhan lagi. Sampai pada akhirnya di hari ketiga setelah aku pulang dari rumah sakit sekitar tanggal 27 Agustus. Nah itu ini Kak, apa namanya, tiba-tiba hati sama tubuh itu tergerak buat sholat asar. Ambil air wudhu itu sambil nangis, tapi masih kayak dalam posisi marah gitu. Masih nggak Iya, terima. Masih nggak terima. Akhirnya sholat. Nah sholat itu masih dalam kayak sholat itu nggak ikhlas. Jadi kayak ekspresinya udah marah sama Tuhan. Sampai selesai sholat pun kayak marah. Kenapa sih Tuhan harus aku gitu? Kenapa nggak orang di luar sana yang mungkin dia tuh berbuat jahat? Padahal niat aku pulang itu juga baik. Mau ngabarin wisuda, sama waktu itu kan kebetulan tanggal 8 Agustus Lombok sedang gempa. Jadi selain mendaki gunung, saya juga aktif sebagai volunteer kegiatan relawan Kak. Jadi waktu itu sempat mau ke sana buat perwakilan dari komunitas di Gresik, tapi akhirnya tertunda. Nah, ternyata selesai sholat itu saya kayak dibuat tidur sama Tuhan gitu. Nah, di tidur itu kayak saya tuh diajak Tuhan, dikasih tahu bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah diatur sama Tuhan garis takdir hidupnya masing-masing. Kayak dikasih tahu lagi nih, dibuat kayak seolah-olah saya itu berada di alam sadar bahwa kamu harus menerima ini. Nah, tapi setelah itu menjelang maghrib karena saya tidur di tempat sholatan, akhirnya dibangunin sama ibu saya buat sholat maghrib berjamaah. Tapi selesai saya sholat itu Kak, saya masih belum sadar dengan mimpi tersebut. Nah, sampai akhirnya saya masih harus wudhu lagi. Di tempat wudhu pun itu saya masih kayak ibarat kata itu masih marah, belum menerima. Nah, barulah sholat maghrib itu karena saya tipikalnya jangan sampai saya nangis atau kelihatan sedih di depan ibu atau ayah saya. Jadi saya berusaha kayak nahan. Jadi sholat itu kayak nangis sebenarnya belum menerima. Nah, selesai sholat itulah mungkin namanya orang tua ya Kak. Pasti dia itu tahu ya apa yang dirasakan anak. Ibu saya tuh bilang gini, Mbak, Rumah luar biasa. Iya. ayah sama ibu sudah nerima Mbak apa adanya. Ayah sama ibu bersyukur Mbak itu masih diberikan ibarat kata kesempatan hidup kedua. Walaupun dengan keadaan Mbak Ayah saat ini udah diamputasi, ibu masih bersyukur. Udah anggap ini ujian buat Mbak, buat keluarga, yang penting Mbak tetap bisa nerusin ke depannya. Nggak usah ngurusin pekerjaan, nggak usah ngurusin gimana semuanya. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang ngatur, jodoh udah yang ngatur. Nah semenjak itu saya mikir, kalau ayah sama ibu saya bisa nerima, kenapa saya nggak bisa nerima? Luar biasa. Tapi dia ngomongin, ya, tapi hebatnya di mana-mana itu kita melihat bahwa orang tua itu adalah vitamin dan obat buat hidup kita. Iya betul. Doanya, supportnya, baik pelayanannya dalam hidup kita itu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, ini yang membuat Mbak ingin terus mendaki itu motivasinya apa? Kepuasannya apa sih Mbak? Puasanya apa? Iya. Hobi ya. Mas Azan juga sering Iya. naik gunung nih. Wow. Bukan gunung. Iya, gunung kecil-kecil. Kalau misalnya itu gundukan. Gimana? Kenapa sih kok jadinya malah Jadi ini ya, Sampai 30-an gunung, gila.
Sebetulnya dengan mendaki itu kayak ngerasa deket sama Tuhan, sama biasanya teman-teman yang saya kenal dari alam bebas, bukan hanya di gunung sih sebenarnya Kak. Jadi kayak dia itu yang totalitas gitu loh, yang sampai saat ini tuh masih bisa nerima aku apa adanya. Dan di gunung itu kayak bisa merasakan ketenangan, sama bahkan dengan di gunung pun itu aku Kontemplasi, menemukan ya. iya banyak orang-orang berbeda, dari berbeda karakter, berbeda profesi, bahkan berbeda daerah, kayak gitu sih Kak. Ada kenikmatan tersendiri Kenikmatan ya tersendiri. dengan hobi yang mendaki itu ya. Pada saat naik gunung tuh kelihatan timnya karakter masing-masing ya. Iya Iya, betul, iya. kelihatan. Oh ya, Jadi ketika Yang manja, ketika mendaki yang egois kondisi- tuh keluar iya. semua katanya ya. Apalagi kalau udah capek-capeknya gitu, kita melihat ada gimana nih teman-teman yang paling sabar, yang paling telaten gitu Yang ya. paling telaten, Semua ya. Betul. Mbak, aku mau nanya Mbak, pernah nggak sih ketika mendaki gunung itu ada pendaki lain yang mungkin kayak nyinyir ke Mbak Rohma gitu? Ada sih Kak, jadi kadang sering sih, kadang ada kayak omongan gitu. Ih Mbak itu udah tahu nggak ada kakinya, masih ada maksain ke gunung, udah tahu kayak ngapain sih susah-susah ke gunung gitu aja sih. Banyak bahkan ada di media sosial, cuman kan kalau aku mikirnya pribadi ya udahlah biarin, karena mereka mungkin nggak tahu ya aku awalnya gimana, akunya gimana. Yang penting memang niat tujuanku itu pengen menginspirasi, Betul. pengen mengedukasi dan tetap menjaga alam gitu aja. Dan sih. emang menginspirasi banget sih. Iya. Iya kan? Karena Bella kita udah melihat pernah. ya bahwa kekurangan itu tidak akan membatasi kita untuk berkarya dan berprestasi gitu. Tidak harus sempurna kita untuk meraih prestasi. Tapi mau tanya lagi nih Mbak, harapannya ke depan, motivasinya apa yang Mbak miliki sekarang ini untuk teman-teman di luar sana khususnya yang sama-sama Share. mengalami hal yang serupa. Oke, kalau motivasi buat teman-teman dimanapun, ya saya harap nggak ada yang seperti saya ya. Jadi cukup di saya aja, tapi semisal ada tetap teman-teman jangan pantang menyerah, karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita itu hidup di jalan Tuhan. Jadi kita itu ibaratnya seperti wayang yang akan digariskan atau digerakkan oleh dalang. Semisal dalang sudah menakdirkan seperti ini, mau nggak mau kita harus menerima. Intinya tetap semangat dan tetap lakukan hal terbaik menurut teman-teman sendiri. Tetap semangat, lakukan hal terbaik. Semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tinggal menjalani dengan sepenuh hati. Betul, dan Ya. keterbatasan itu tidak akan membatasi orang-orang yang punya pikiran positif untuk terus berkarya dan berprestasi. Terima kasih banyak ya Kak Roma ya. Sama-sama Kak Indra. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di rumah nyaman. Nyaman. Ini yang ditunggu ibu-ibu ya. Ini yang ditunggu ibu-ibu ya. Iya. Ini sekarang saatnya kita masuk di tebar bawang tebak harga. Bawa pulang. Oke, tebak harga bawa pulang ini tentunya akan melibatkan ibu-ibu yang hadir pagi hari ini. Yang di sebelah sini untuk 2 orang, yang sebelah sini yang pakai baju pramuka juga 2 orang. Oke, kita cari nih Bun. Cari dong. Langsung aja Mas Adam, silakan. Musik. Kita kenalan dulu ya Bunda. Coba kita kenalan nih. Yang pakai baju pramuka namanya adalah Kak Yeni dan Ibu Ega. Seru banget Dari sih mana? seragamnya Bu. Jahitin kapan nih? Dari mana sih Kak? Dari Bekasi. Oke, selanjutnya perkenalkan Ibu dari mana? Silakan Bu, dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi. Kota Sukabumi. Ya, kita ketemu kalian ini ya. Sukabumi melawan Bekasi. Ya. Oke, kita akan bermain games kali ini. Yang pertama adalah, ingat ya, ibu-ibu siap ya. Namanya TTS. Apa tuh? Tebak-tebak say. Makin hari makin cantik. Oke, ini ya. Oke, Jadi kita ini ibu-ibu dengerin ya. Ya. Kedua tim harus menjawab secara rebutan dengan menekan bel dan menebak berapa berat dari benda yang dipegang kali ini. Wah, Kita tahu ya bahwa ibu-ibu semuanya ini
di rumah Masak. pasti kenapa? Masak. Masak, kenal yang namanya timbangan. Nimbang opoy pasti paham. Nah, Nah, iya. Siap, kalau begitu ibu-ibu Silakan boleh tebak, mengambil ya. posisi di belakang Nah, podium silakan, Bu. masing-masing. Kita Silakan. satu ini ya. Satu tim nih. Siap. Ya. Nah, Kak Bella sama Mas Ikam boleh bantu ibu-ibu ya? Iya, aku yang pink, aku yang pink. Ya. Ya, biar matching ya Mas. Iya, iya, Sama yang sama. coklat-coklat ya. Kita lihat barang pertama nih. Sama-sama pramuka kita. Barang pertama adalah satu tandan pisang. Nih, silakan Bu. Coba, ya, dipegang-pegang dulu ibu. Berapa beratnya? Matching ini. Oh, berat. Beratnya berapa kira-kira? Itu ya, jadi harus Tugas ditebak ibu-ibu beratnya ya. berapa. Tugas ibu-ibu ini adalah menebak dan menimbang kira-kira berapa berat dari pisang yang ada di sini. Nah, Dan ingat ya, tebakannya tidak boleh melebihi berat asli dari Oh iya, barang yang besar, yang tersebut. besar. berapa kira-kira? Kalau dua-duanya lebih, kita akan cari yang paling mendekati, ya. Oke, langsung ditulis aja. Berat pisang kira-kira berapa, Oke. Kak? Tiga Udah kali. ya. Oke, cukup silakan. Silakan ditulis, tulisnya yang besar. Ayo pencet kalau udah tahu. Ya, silakan ibu pakai mic. Iya, berat pisang ini kurang lebih 3,5 kilo. Oke. Tiga Berat setengah dari kilo. buah pisang setandan ini adalah 3,5 dari perwakilan ibu-ibu Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Oke, Ya. ini udah menulis 5 tidak boleh diganti. Tulisnya agak besar aja, 5 kilogram ya menjawabnya. 5 kilogram. Oke, coba Oke ya. dilihat. Ini harus cepet-cepet ya, pencet belnya ya. Iya. Ya. Oke. Oke. Dan kita akan langsung timbang saja. Silakan Oke, kita Mas Adam, timbang. kita buktikan. Timbang, Yang timbang. paling mendekati yang akan mendapatkan kesempatan menebak. Yang benar adalah Mas Ikam. Jadi timbangan yang paling berat yang mendekati angka 6,3 kilogram adalah 5 koma berapa? 5 kilogram bilangnya. Iya, 5 kilo. Oke, berarti dari Oke. Bekasi ini bisa Dari menebak Ibu duluan Bekasi, ya Bun ya. Benar-benar. Nah sekarang kita akan bermain ya. Permainan pertama adalah pemanggang portable idaman ini. Ini barang yang pertama kita akan rebutin ya. Nah ini yang kita rebutin ya Bu. Ini nih, tuh. Oh kokoh banget ini ya. Cakep. Dan permainannya adalah, pertanyaannya adalah apakah harga satu unit pemanggang portable idaman ini lebih atau kurang dari Rp450.000? Ayo, pastikan. Ibu-ibu, Silakan. lebih atau kurang? Nanti dijawab aja. Nanti jawab nanti. Lebih atau kurang? Yang paling kiri itu Mas. Yang paling kiri. Ya. Oh itu. Bagus. Lebih atau kurang?